Assalamualaikum, selamat pagi adik. Waalaikumsalam, selamat pagi Sus. Perkenalkan, nama saya Prausita. Saya akan bertugas pagi hari ini dik, mulai dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang. Kalau boleh suster tahu nama adik siapa ya? Apin. Apin. Tanggal lahirnya? 11 Juli 2006. Oke, suster lihat ya. Alvin 11 Juli 2006 ya? Oke, benar. Semalam Alvin tidurnya nyenyak. Kenapa? Ini sakit. Oh gitu ya. Suster kasih pemahaman ya tentang apa yang dialami Apin ya. Oke baik, untuk waktunya kurang lebih 10 menit ya. Apa Apin bersedia? Bersedia. Oke baik, kalau begitu kita mulai ya. Nah, di sini suster akan menjelaskan tentang apa itu bullying. Adik tahu tidak bullying itu apa? Nggak tahu Suster. Emang bullying itu apa? Nah, bullying itu adalah perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada orang lainnya. Perbuatan yang tidak baik yang dimaksud itu berupa yang menyakiti secara fisik seperti memukul, mendorong, dan lain-lainnya. Segala hal bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Apa adik Ipan sudah paham apa itu bullying? Paham Suster. Emang apa yang bullying buat luka? Nah, iya betul Dik. Seseorang yang terkena bullying akan terluka, bahkan bukan hanya terluka. Korban dari bullying biasanya akan mengalami berbagai masalah serius. Contohnya dari permasalahan tersebut itu ada masalah kesehatan fisik, sosial, emosi, akademik, dan mental yang buruk Dik. Bahkan bisa mempengaruhi tidurnya dan pola makannya. Nah, bahkan bukan hanya sampai di situ saja, Dik. Jika korbannya sudah tidak sanggup menerima kekerasan dari bullying itu, bisa sampai melakukan percobaan bunuh diri, bahkan ada yang sampai meninggal, Dik. Kasihan korbannya Sus. Iya, kasihan bukan korbannya, apalagi keluarganya. Jika sampai tahu anaknya terkena tindak kekerasan bullying, pasti akan merasa sedih. Itu Sus. Ternyata bisa parah ya Sus. Iya, parah kan? Nah, dan itu dampak tidak baik bagi pelakunya, Dik. Apa adik mau tahu tidak? Aku mau tahu Sus. Pengaruhnya untuk pelaku bullying. Baik, suster akan jelaskan ya. Untuk pelaku bullying ada seperti perasaan bahagia, puas, dan merasa diakui ketika pelaku berhasil membuli orang lain. Jelas hal ini sudah tidak baik bukan secara sehat dan secara fisik maupun sosial. Pelaku bullying cenderung bangga ketika sudah berhasil menindas temannya yang dirasa lemah. Dan itu tidak baik jika sifat serta perilakunya terbawa sampai besar nanti. Bisa saja nanti dia juga dijauhi oleh teman-temannya, atau bahkan juga dia terkena bullying oleh orang lain. Apa adik sudah paham akibatnya bagi pelaku, Dik? Tidak bagus bukan jika membawa sifat dan perilaku seperti itu? Iya Sus. Aku tidak mau mempunyai perasaan bahagia. Perasaan melakukan bullying. Sus. Nah, bagus itu, Dik. Mau suster ajarkan bagaimana cara mengontrol rasa marah adik supaya adik tidak melampiaskan ke orang lain, Dik, saat adik sedang marah. Apa adik mau? Mau Suster. Bagaimana cara Sus? Nah, ikuti arahan suster ya. Iya. Pertama, tarik nafas dalam-dalam. Ikuti suster ya. Kemudian, lepaskan. Nah, seperti itu ya, Dik. Adik lakukan tarik nafas dan buang nafas saat sedang marah ya, Dik. Dilakukan secara terus-menerus sampai suasana hati adik membaik. Baik Suster.
Nah, bagaimana perasaannya Kak setelah tadi kita mencoba cara untuk rileks? Apakah Kak sudah merasa baik-baik saja? Iya sus, saya sudah mengerti dan sudah merasa lebih rileks sus. Baik Kak, tindakan yang saya lakukan sudah selesai. Oke suster. Baik Kak, nanti saya akan kembali lagi untuk kasih obat pereda nyeri. Jika ada yang diperlukan atau perlu bantuan, bisa panggil saya atau teman saya yang berjaga di ruang perawat yang ada di ruangan ini ya Kak, dengan cara menekan bel atau melambaikan tangan. Baik, terima kasih ya sus. Iya Kak, sama-sama. Saya permisi dulu ya Kak. Sus.